Halo, saya mau jual laptop gaming ini. Speknya Intel i7, GTX 1050, dan RAM 16GB. Fiturnya banyak banget. Di laptop ini kalian tidak bisa main game karena Steam dan Epic Games sudah diblokir. Kalian juga bisa mengedit video yang sangat bagus di laptop ini. Tadinya, sebelum Adobe diblokir juga. Laptop ini cocok banget untuk kalian yang programmer. Karena kenapa? Karena GitHub, Stack Overflow, dan LeetCode sudah diblokir. Membuat 4 tahun kuliah Anda di informatika sia-sia. Laptop ini sangat murah, harganya cuma Rp10.000 ongkirnya. Harga laptopnya mah 11.000. Untuk pembayarannya sangat susah karena hanya menggunakan PayPal dan PayPal sudah diblokir pemerintah. Dan untuk mencari info lebih lanjut jangan ke Wikipedia karena selain tidak ada, websitenya juga sudah diblokir. Dan kalau misalnya kalian tidak bisa membeli laptop ini, ya mending kalian nge-slot aja mumpung websitenya tidak diblokir. Masih di Ngopi, Ngobrol Pintar. Kali ini kita masih bersama Presiden Gen Z. Kalau dari generasi Z, tindakan apa nih yang sekiranya bisa menyuarakan ini dalam bentuk konkret? Oke, yang pertama bicara soal tindakan, sebenarnya yang paling penting ketika misalnya kita bisa menerima, ketika misalnya komunikasi publik dari pemerintah dalam artian Kominfo ini bisa sampai ke kita generasi Z, anak muda, kita bisa nerima jika penyampaiannya mungkin saya pikir yang jadi persoalan, Mbak. Dalam artian, apakah ada gaya komunikasi baru yang harus dilahirkan oleh pemerintah sehingga anak muda Gen Z yang kita tumbuh lahir di tengah internet dan teknologi hari ini itu harusnya disampaikan dengan baik. Misalnya saya kasih solusi nih ke pemerintah, gandeng influencer, gandeng konten kreator agar informasi-informasi yang sifatnya sosialisasi, aturan PSE, kemudian pemblokiran itu bisa efektif. Jadi sosialisasi dinilai belum menyeluruh. Ya, kalau misalnya sudah menyeluruh, otomatis tidak ada tagar blokir Kominfo. Kemudian bagaimana kemarahan freelance gamers yang saya pikir terganggu mata pencahariannya. Kita bisa bilang Steam ini merupakan layanan distribusi game yang saya pikir publisher, developer itu ada dari Indonesia dan mereka sudah buat karya di sana. Bahkan Steam ini ketika kita beli games di sana, Mbak, itu kena pajak 10%. Dalam artian bukan cuma masyarakat biasa yang dirugikan, bahkan pemerintah pun harusnya dirugikan karena ya kita bayar pajak otomatis. Kalau nggak salah ada sekitar 25 triliun itu yang disumbang oleh gamers bahkan industri ini ke PDBRI. Ya, Mas Arief, kalau sampai Kamis lalu udah ada 182 lebih yang melakukan pelaporan. Kira-kira dari LBH akan melakukan tindakan hukum nggak sih? Apakah akan ada mediasi ataupun tindakan jalur hukum apa yang lebih konkret? Iya, jadi sebetulnya kan ya harapan kita ya aturan ini dicabut gitu ya, sehingga dampaknya kemudian bisa hilang. Dan kalau ditanya, sudah ada 182 pengaduan, dan setelah itu kita akan mengkaji dari berbagai pengaduan yang masuk ke kantor kami. Kami juga akan pastikan apakah teman-teman yang mengadu betul akan melakukan langkah hukum. Kita akan kemudian maju setelah itu. Apa yang dilakukan? Kalau kemudian mediasi, komunikasi dengan Kemeninfo itu sudah dilakukan. Bahkan terakhir dalam minggu ini di hari Selasa yang lalu, sempat ada audiensi, meskipun kami tidak terlibat ya, tetapi dengan teman-teman koalisi masyarakat yang memang mengadvokasi Permenkominfo ini, dari Permenkominfo sendiri kekeh dengan pendiriannya, ini sudah langkah yang benar. Maka dari itu kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi dialog, kita akan mengajukan gugatan. Kami juga punya pengalaman, Mbak Cynthia dan juga Mas Patra. Pemerintah itu pernah memblokir akses internet di Papua Barat dan Papua. Saat itu dilakukan tidak dengan cara yang benar, ya. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan harus kemudian melakukan ganti kerugian gitu ya kepada masyarakat Papua. Kalau tidak salah demikian ya putusan. Tapi yang jelas dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya tindakannya keliru. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa tujuan pemerintah kalau sebagaimana yang seringkali disampaikan oleh Kementerian Informasi, mereka ingin menciptakan ekosistem digital yang berdaulat gitu ya, yang aman, demokratis dan lain sebagainya, sehingga negara kita bisa mengambil keuntungan. Tetapi yang kita lihat
tujuannya baik, tapi caranya saya lihat itu tidak baik gitu ya. Sehingga kemudian yang terdampak justru adalah masyarakat. Oke. Ya, yang mengalami kerugian justru adalah masyarakat. Iya, artinya akan diperjuangkan melalui LBH Jakarta. Betul. Dan nanti karena kalau tujuannya baik tapi caranya salah juga nggak benar gitu ya Pak Tetap Tra nggak ya? baik, betul, siap. Dan ini juga menutup segmen ini. Terima kasih Mas Arief dan juga Presiden Gen Z kita ada Rian. Tapi sebelum pamit, sebenarnya dari awal penasaran sih, Presiden Gen Z ini siapa yang ngasih gelar, terus pemilunya gimana? Oke. Apa Ada waktu itu coblos-coblosan nggak? Iya, ada 01, 02 Menang juga. berapa suara? Ini menarik Mbak sebenarnya, Ya, ya. karena saya pikir di sini kenapa Presiden Gen Z, Ya. karena saya pikir Presiden harusnya berani dong menyampaikan suaranya, Wah, pendapatnya. iya. Sebenarnya self proclaim aja sih. Oh, self Iya, self-proclaim. Tapi sebagai bentuk penyadaran bahwa kita tidak boleh diam ketika pemangku kebijakan di sana melahirkan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, tidak pro kepada anak muda, harus ada presiden juga dong. Ya, Makanya boleh. saya memantik semua anak muda, jangan cuma saya yang jadi presiden Gen Z, tapi anak muda yang lain harus jadi presiden juga. Oke. Biar suara-suara anak muda Jadi ini banyak bisa dong disampaikan presidennya. lebih Iya, baik. banyak dong. Jadi banyak dong. Justru lebih bagus Oke, bakal banyak. jadi bisa satu Boleh. suara Ya. gitu ya? Dan boleh 3 periode ya kalau Presiden Gen Z ya. Dan pada intinya anak muda khususnya ya Mbak, Mas, Mbak ya, Mas, saya. Saya Mas, Mbak, Iya. kita tidak boleh takut untuk mengkritik. Oke. Ya. Itu yang saya pengen tekankan kepada anak muda hari ini, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang hari ini lahir. Karena jangan sampai ada stigma kita harus menyertakan solusi ketika mengkritik. Oh enggak, mereka digaji untuk menyediakan solusi. Oke. Kok dilempar ke kami lagi? Betul, Oke. setuju. Jadi anggap saja ini adalah kita konsultan gratis lah. Ya, Nah, kasih oke. masukan, Ya. solusinya tetap di sana. Ya. Thank you banget ya, Thank you Rian, Mas karena Rian. abis ini Sukses terus jadi presiden bener. Gen Z. Kalau tadi Rian bilang jangan takut kritik, tenang ya. Abis ini kita akan coba langsung ngobrol dengan Bapak Samuel Abriani selaku Dirjen Aptika Kominfo. Ya. Doakan saya untuk berani kritik langsung ya. Siap. Merdeka. Merdeka. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ngopi. Lagi rame diperbincangkan. Yang lagi sering videonya dipotong, di share di sosial media, Yang- beliau ini. Kalau saya katakan waktu itu kita tidak menutup, emang headline-nya apa? Headline yang keluar di yang percakapan publiknya apa? Pemerintah tunduk sama kekuatan asing.